Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang membahas tentang bab mengelola proyek. Dari kelompok 12 ini beranggotakan 3 orang. Yang pertama, Anis Masrifa, dan yang kedua, Yosiska Oktariani, dan yang ketiga, Nazila Nur Aprilia. 14.1 Manajemen Proyek. Pentingnya manajemen proyek. Ketika sistem informasi tidak memenuhi ekspektasi atau biaya yang terlalu besar untuk mengembangkan, perusahaan tidak menyadari adanya manfaat dari investasi dalam sistem informasi mereka, dan sistem tidak dapat memecahkan permasalahan sebagaimana dimaksudkan. Pengembangan suatu sistem yang baru harus dikelola dan diatur secara hati-hati, dan cara suatu proyek dilaksanakan menjadi faktor yang paling penting yang akan mempengaruhi hasilnya. Inilah alasan pentingnya memiliki beberapa pengetahuan mengenai mengelola proyek sistem informasi serta mengetahui alasan keberhasilan atau kegagalannya. Proyek macet dan kegagalan. Suatu proyek pengembangan sistem tanpa manajemen yang tepat akan sangat mungkin memiliki beberapa konsekuensi berikut. Yang pertama, anggaran yang sangat berlebihan. Yang kedua, penguluran waktu yang tidak diharapkan. Yang ketiga, kinerja teknis yang kurang dari yang diharapkan. Dan yang terakhir, kegagalan mendapat manfaat yang telah diantisipasi. Sistem-sistem yang dibuat dengan proyek informasi yang gagal seringkali tidak digunakan sesuai dengan maksud pembuatannya atau tidak digunakan sama sekali. Pengguna harus mengembangkan sistem manual yang paralel untuk membuat sistem-sistem ini berfungsi. Rancangan dari sistem mungkin gagal menangkap kebutuhan bisnis yang penting atau gagal meningkatkan kinerja organisasi. Proyek macet dan kegagalan sistem juga bisa berasal dari sebuah sistem yang dirancang dengan antarmuka pengguna yang buruk. Antarmuka pengguna adalah bagian sistem di mana pengguna akhir berinteraksi. Contohnya, bentuk input secara online atau layer data entry sangat buruk dan output sistem ditampilkan dalam suatu format yang terlalu sulit untuk dipahami. Sasaran manajemen proyek. Manajemen proyek mengacu pada penerapan, pengetahuan, keahlian, perangkat, dan teknik untuk mencapai sasaran tertentu dalam batasan anggaran dan waktu yang ditentukan. Aktivitas manajemen proyek meliputi perencanaan pekerjaan, penilaian risiko, estimasi sumber daya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan, pengaturan pekerjaan, pengadaan sumber daya manusia dan bahan baku, penugasan pengarahan aktivitas, pengendalian eksekusi proyek, pelaporan kemajuan, dan analisis hasil lainnya. Variabel utama manajemen proyek yaitu cakupan, waktu, biaya, kualitas, dan risiko. Memilih proyek. Yang pertama, struktur manajemen untuk proyeksi sistem informasi. Ini membantu memastikan bahwa proyek-proyek yang paling penting diberikan prioritas. Di puncak struktur ini adalah kelompok perencanaan strategis perusahaan dan komite pengarah sistem informasi. Kelompok perencanaan strategis perusahaan bertanggung jawab untuk mengembangkan rencana strategis perusahaan yang mungkin memerlukan pengembangan sistem baru. Di samping ini, tertera gambar dari pengendalian manajemen atas proyek sistem. Setiap tingkat manajemen dalam hierarki bertanggung jawab untuk aspek-aspek tertentu dari proyek sistem, dan struktur ini membantu memberikan prioritas pada sistem proyek yang paling penting bagi organisasi. 2. Mengaitkan proyek sistem dengan rencana bisnis. Untuk mengidentifikasi sistem informasi proyek-proyek yang akan memberikan nilai bisnis yang lebih, organisasi perlu mengembangkan rencana sistem informasi yang mendukung rencana bisnis mereka secara keseluruhan, dan di mana sistem strategis yang dimasukkan ke dalam perencanaan tingkat atas. Rencananya berfungsi sebagai peta jalan yang menunjukkan arah pengembangan sistem atau tujuan rencana, dasar pemikiran, sistem saat ini atau situasi, perkembangan baru untuk mempertimbangkan strategi manajemen, rencana pelaksanaan, dan anggaran. Untuk membuat rencana yang efektif,
perusahaan harus menginventarisasi dan mendokumentasi semua aplikasi sistem informasi dan komponen infrastruktur. Yang ketiga, kebutuhan informasi dan indikator kunci atas kinerja. Pendekatan yang strategis atas kebutuhan informasi, analisis strategis, atau faktor penentu keberhasilan ditentukan oleh sejumlah kecil indikator-indikator kunci atau Key Performance Indicator KPIs atas kinerja dari para manajer. KPIs dibentuk oleh industri, perusahaan, manajer, dan lingkungan yang lebih luas. KPIs berupa biaya unit produksi, biaya tenaga kerja, produktivitas pabrik, pengerjaan kembali, dan tingkat kesalahan survei pengenalan merek konsumen, peringkat kualitas utama, peringkat kepuasan karyawan terhadap kepuasan pekerjaannya, dan biaya kesehatan. Sistem informasi baru akan menitik beratkan para penyediaan informasi yang membantu perusahaan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Yang keempat, analisis portofolio. Setelah analisis strategis telah menentukan arah keseluruhan dari pengembangan sistem, analisis portofolio dapat digunakan untuk mengevaluasi proyek-proyek sistem alternatif. Analisis portofolio persediaan semua sistem informasi proyek organisasi dan aset, termasuk infrastruktur, kontrak outsourcing, dan lisensi. Portofolio investasi sistem informasi dapat digambarkan sebagai kepemilikan profil risiko tertentu dan bermanfaat bagi perusahaan yang hampir sama dengan portofolio keuangan. Gambar di samping merupakan gambar dari portofolio sistem potensial manfaat terhadap perusahaan. Yang paling diinginkan tentu saja sistem dengan manfaat yang tinggi dengan risiko yang rendah. Ini menjanjikan tingkat pengembangan yang lebih awal dengan risiko yang rendah. Dengan menggunakan analisis portofolio manajemen dapat menentukan bauran yang optimal atas risiko investasi dengan imbalan bagi perusahaan mereka. Menyeimbangkan proyek yang memberikan imbalan tinggi dan lebih berisiko dengan yang memberikan imbalan yang lebih rendah risikonya. Dan yang kelima, model penilaian. Model penilaian bermanfaat untuk memilih proyek mana yang banyak kriteria sehingga harus dipertimbangkan. Ini memberikan bobot untuk berbagai fitur sistem dan kemudian menghitung jumlah tertimbang. Perusahaan harus memutuskan antara dua alternatif perencanaan sumber daya perusahaan atau ERP sistem. Seringkali hasil yang paling penting dari model penilaian bukanlah nilai, melainkan kesepakatan tentang kriteria yang digunakan untuk menilai suatu sistem. Perusahaan harus memeriksa portofolio mereka dari proyek-proyek dalam hal potensi keuntungan dan kemungkinan risiko. Beberapa jenis proyek harus dihindari, dan orang lain berkembang pesat. Tidak ada campuran ideal. Perusahaan di industri yang berbeda memiliki profil yang berbeda. Selanjutnya materi 14.4, yaitu mengelola risiko proyek. Pengertian risiko. Risiko adalah bahaya akibat atau konsekuensi yang dapat terjadi akibat sebuah proses yang sedang berlangsung atau kejadian yang akan datang. Risiko mungkin terjadi oleh satu atau lebih penyebab dan memberikan satu atau lebih dampak. Dalam lingkup proyek, risiko bisa terjadi pada salah satu atau beberapa tahapan proyek yang berdampak pada waktu, biaya, ruang, lingkup, atau mutu. Risiko merupakan sebuah ketidakpastian, memberikan dampak positif atau negatif,
memiliki sebab akibat. Dimensi resiko proyek. Ukuran proyek. Semakin besar proyek, sebagaimana diindikasikan dengan jumlah uang yang dikeluarkan berdasarkan dari implementasi staf, waktu yang dialokasikan untuk implementasi, dan jumlah unit organisasi yang dipengaruhi, akan semakin besar resikonya. Yang kedua, struktur proyek. Beberapa proyek akan jauh lebih terstruktur daripada yang lainnya. Kebutuhan mereka jelas dan mudah sehingga output dan proses dapat ditentukan dengan mudah. Para pengguna mengetahui dengan jelas apa yang mereka inginkan dan apa yang dilakukan oleh sistem. Yang ketiga, pengalaman dengan teknologi. Resiko suatu proyek akan meningkat jika tim proyek dan staf sistem informasi kekurangan keahlian teknis yang dibutuhkan. Jika tim tidak akrab dengan perangkat keras, perangkat lunak sistem, perangkat lunak aplikasi, atau sistem manajemen database yang diusulkan untuk proyek tersebut, maka sangat mungkin bahwa proyek akan mengalami permasalahan teknis. Manajemen perubahan dan konsep implementasi. Konsep implementasi. Implementasi adalah sebuah aktivitas organisasional yang berhubungan dengan penggunaan, manajemen, dan rutinitas dari sebuah inovasi, misalnya sistem informasi baru. Dalam proses implementasi, analisis sistem adalah seorang agen perubahan atau change agent. Yang kedua, peran pengguna akhir. Hubungan antara pengguna dan spesialis sistem informasi biasanya menimbulkan masalah untuk upaya implementasi sistem informasi. Hal ini disebut jurang komunikasi antara perancang dan pengguna. Perbedaan ini mengarah pada loyalitas organisasional yang berbeda, termasuk pendekatan terhadap cara pemecahan masalah dan kosakata sistemnya. Yang ketiga, dukungan dan komitmen. Akan cenderung dipahami positif baik oleh pengguna maupun oleh staf layanan informasi teknis. Kedua kelompok ini akan merasa bahwa partisipasi mereka dalam proses pengembangan akan mendapat perhatian dan prioritas yang lebih tinggi. Dukungan manajemen juga memastikan bahwa sebuah proyek sistem mendapatkan pendanaan dan sumber daya yang cukup agar dapat berhasil. Berikut merupakan tabel 14.4, yaitu tabel jurang komunikasi antara perancang dan pengguna. Tabel ini menunjukkan kepentingan-kepentingan yang umum dari pengguna akhir dan spesialis teknis mengenai pengembangan suatu sistem informasi baru. Pengendalian faktor resiko. Langkah pertama dalam mengelola resiko proyek meliputi identifikasi sifat dan tingkat resiko yang dihadapi proyek. Para pelaku implementasi kemudian dapat mengendalikan setiap proyek dengan perangkat dan pendekatan manajemen resiko yang sesuai dengan tingkat resikonya. Yang pertama, mengelola kerumitan teknis. Perangkat integrasi internal sangat membantu dalam mengerjakan proyek-proyek dengan teknologi yang rumit dan menantang. Para pemimpin proyeknya perlu memiliki pengalaman banyak dari segi teknis dan administratif. Mereka harus mampu mengatasi masalah dan mengembangkan hubungan-hubungan kerja yang halus di dalam tim yang sifatnya teknis. Yang kedua, perangkat perencanaan dan pengendalian formal. Jika digunakan dengan benar, akan membantu proyek-proyek besar mendokumentasi dan mengawasi rencana proyek. Dua metode yang umum digunakan untuk dokumentasi rencana proyek adalah diagram Gantt dan diagram PERT. Gambar 14.4 merupakan contoh diagram Gantt. Diagram Gantt mencantumkan daftar aktivitas proyek berisi waktu mulai dan waktu penyelesaiannya.
Diagram Gantt secara visual menunjukkan kapan dan berapa lama berbagai tugas berlangsung dalam sebuah proyek pengembangan. Diagram Gantt menunjukkan kapan aktivitas dimulai dan berakhir. Diagram Gantt tidak menjelaskan ketergantungan tugasnya. Bagaimana satu tugas akan terpengaruh apabila tugas lainnya terlambat diselesaikan, atau bagaimana suatu tugas sebaiknya disusun. Untuk itulah diagram PERT digunakan. Berikut merupakan gambar 14.5 yaitu gambar diagram PERT. Diagram PERT mencantumkan aktivitas-aktivitas yang menyusun suatu proyek dan aktivitas-aktivitas yang harus diselesaikan sebelum aktivitas tertentu dapat dimulai. Diagram PERT menggambarkan proyek sebagai diagram jaringan yang terdiri atas nokta-nokta yang diberi nomor yang mempresentasikan tugas proyek. Meningkatkan keterlibatan pengguna dan mengatasi penolakan dari pengguna. Perangkat integrasi eksternal memuat cara-cara penghubungan pekerjaan tim implementasi kepada para pengguna dalam semua tingkat organisasional. Tim implementasi dapat menunjukkan ketanggapannya kepada pengguna, menjawab pertanyaan secara tepat, memasukkan umpan balik dari pengguna ke dalam sistem, dan menunjukkan itikat baik mereka untuk membantu. Partisipasi dalam aktivitas implementasi mungkin tidak cukup untuk mengatasi masalah pengguna yang menolak perubahan organisasional yang muncul. Apabila pengguna sistem bersifat sukarela, para pengguna dapat memilih untuk menghindari penggunanya. Selanjutnya, merancang untuk perusahaan. Proyek sistem informasi harus secara eksplisit menyebutkan apa saja perubahan dalam organisasi yang akan terjadi ketika sistem baru tersebut terpasang, termasuk pemasangan intranet, ekstranet, dan aplikasi web. Selain perubahan prosedural, transformasi fungsi pekerjaan, struktur organisasi, hubungan-hubungan kekuasaan, dan lingkungan kerja sebaiknya juga direncanakan dengan hati-hati. Ergonomi mengacu pada interaksi antara orang dengan mesin dalam suatu lingkungan kerja. Ergonomi mempertimbangkan rancangan pekerjaan, isu-isu kesehatan, dan antar muka pengguna akhir dari sistem informasi. Analisis dampak organisasional menjelaskan bagaimana sistem yang diusulkan akan memengaruhi struktur organisasi, sikap, pengambilan keputusan, dan operasi. Selanjutnya, alat bantu perangkat lunak manajemen proyek. Yang pertama, perangkat lunak manajemen proyek biasanya menampilkan kemampuan untuk menentukan dan memerintahkan tugas, menugaskan sumber daya pada tugas, menetapkan tanggal permulaan dan penyelesaian atas tugas, menelusuri perkembangan, serta memfasilitasi modifikasi pada tugas dan sumber daya. Microsoft Office Project 2010 telah menjadi perangkat lunak manajemen proyek yang paling banyak digunakan saat ini, berbasis PC, dengan kemampuan untuk menghasilkan diagram Gantt dan PERT dalam mendukung analisis jalur yang sangat penting, alokasi sumber daya, penelusuran proyek, dan pelaporan status. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.